Di sini saya akan menjelaskan teori tujuan negara, mulai dari teori negara polisi sampai dengan keselamatan manusia. Pertama ada teori negara polisi. Ini dicetuskan oleh Immanuel Kant, di mana negara bertugas sebagai menjaga kedaulatan, menjaga keamanan serta ketertiban, dan juga memberikan kebebasan terhadap warganya. Akan tetapi, negara tidak dapat intervensi atau ikut campur dengan urusan pribadi masyarakatnya ataupun ekonomi dari masyarakatnya. Jadi inilah yang pembeda. Jadi negara tidak bisa semua aspek untuk mengintervensi atau ikut campur terhadap urusan warganya. Nah, hal yang paling utama di sini yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara tersebut. Lalu ada teori negara kesejahteraan. Dicetuskan dari Mr. Kronenberg, di mana di sini itu bertujuan utama untuk menyejahterakan negaranya, yang bersama meyakini bahwa hidup di negara ini itu harus sebagai hidup bahagia dan menjadikan negara sebagai alat untuk mengaturnya agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, keadilan sosial dan lain sebagainya. Lalu ada teori negara kekuasaan, di mana teori negara kekuasaan ini yang sangat berkuasa adalah ya penguasa dari pejabat-pejabat tinggi negara, dan dia mengumpulkan kekuatan. Dia mempunyai kekuatan dari segi militer yang kuat, berdisiplin, dan oleh karena itu masyarakat harus lemah. Maksudnya harus tunduk kepada kekuasaan tersebut. Apa yang dikatakan penguasa, masyarakat harus nurut dan tidak bisa membantahnya, karena mereka mempunyai kekuasaan itu sendiri, bahkan mempunyai militer yang kuat dan berdisiplin. Lalu ada teori negara hukum. Teori negara hukum mungkin banyak negara yang memilikinya ini, di mana hukum merupakan pedoman utama atau landasan negara tersebut agar menjadi negara yang jelas aturannya, dilandaskan pada asas-asas hukum, dan diharuskan kepada masyarakat atau semua elemen tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Lalu ada teori teokratis. Ini teori teokratis menganggap bahwa pimpinan merupakan perwujudan dari siapa? Dari Tuhan ataupun dewa. Oleh karena itu masyarakat harus patuh dengan pemimpin tersebut demi ketentraman hidup, keadilan. Karena apa? Karena menganggap tuh pemimpin di negara tersebut di bawah pimpinan Tuhan. Lalu ada yang terakhir, ada kehormatan manusia. Mungkin ini sangat penting bagi manusia, karena setiap individu memiliki kehormatannya masing-masing, baik di dalam rumah tangganya ataupun di sosial. Oleh karena itu, negara tidak bisa menjatuhkan atau melemahkan kehormatan itu, karena setiap individu yang punya kehormatan masing-masing. Mungkin itu saja. Nah, untuk materi yang akan saya bahas adalah tujuan negara dan 3 kelompok tugas negara. Kita semua pasti paham negara memiliki tujuannya masing-masing, baik itu negara maju, negara berkembang, negara kaya, negara miskin, pasti memiliki tujuannya masing-masing. Nah, apa sih fungsi suatu negara ini menetapkan tujuan? Nah, fungsinya sebagai landasan dalam membentuk sistem yang bersifat mengatur rakyatnya dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, negara memiliki tanggung jawab yang berat. Menurut Franz Magnus Suseno, negara bertanggung jawab untuk menjadi pusat integrasi masyarakatnya. Nah, yang dimaksud dalam pusat integrasi masyarakatnya ini adalah negara hadir sebagai pemersatu dari keberagaman yang ada di masyarakat, mulai dari keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Jadi negara ini menyatukan berbagai aspek ini. Dan selain sebagai pusat integrasi masyarakat, negara juga bertanggung jawab untuk merumuskan aturan-aturan yang bersifat mengikat rakyatnya ini. Nah, aturan ini berfungsi sebagai pencipta ketertiban, pencipta keamanan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakatnya. Selain dua hal tadi, negara juga berkewajiban untuk menunjang kepentingan rakyatnya dalam lingkup keadilan, solidaritas, dan kebebasan berbangsa. Nah, tadi itu kewajiban tanggung jawab negara
menurut Frans Magnus Suseno. Dan secara umum negara memiliki tanggung jawab untuk menjadi aktor yang berperan aktif untuk melayani rakyatnya. Nah, yang dimaksud melayani ini adalah memberikan bantuan, memberikan segala bentuk hal yang bersifat suportif kepada usaha rakyat untuk menciptakan kesejahteraan. Dan untuk memaksimalkan fungsi negara untuk mensejahterakan rakyatnya ini juga diperlukan usaha masyarakat untuk memberi dorongan dan pengawasan kepada negara, sehingga negara tidak bertindak seenaknya dan malah merugikan masyarakatnya. Jadi pada intinya negara ini perlu menerapkan konsep subsidiaritas, yang dimana prinsip ini adalah di mana lembaga tertinggi memberi bantuan kepada lembaga yang di bawahnya atau anggotanya. Jadi pada intinya negara itu memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk anggotanya atau warganya untuk terciptanya kesejahteraan sosial. Negara memiliki 3 kelompok tugas. Yang pertama yaitu melindungi penduduknya dari segala bentuk ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Dan seperti contoh kasus yang terjadi saat ini yaitu negara berupaya untuk melindungi warganya dari wabah virus corona dengan cara membuat kebijakan self-isolation dan kebijakan lockdown. Jadi warganya tidak tertular ataupun menularkan virus ini. Dan yang kedua, negara wajib memberi fasilitas yang menunjang kehidupan penduduknya dari banyak aspek seperti aspek pendidikan, layanan telekomunikasi, kesehatan, sarana prasarana, infrastruktur, dan lain-lain. Dan yang tugas negara yang ketiga adalah negara sebagai aktor netral dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat. Negara tidak boleh memihak salah satu kubu ataupun berat sebelah dalam menyelesaikan konflik ini. Dan negara juga wajib memberi kepastian hukum dan jaminan hukum sesuai dengan proporsinya, ya, dengan adil. Oke. Kewajiban yang sangat mendasar dari sistem negara adalah keadilan sosial. Keadilan sosial dalam bermasyarakat. Kebijakan yang diambil oleh negara memiliki dampak yang besar dalam keadilan sosial karena berpengaruh dalam perkembangan proses berpolitik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Keadilan merupakan kewajiban dasar dari negara agar dapat memecahkan konflik-konflik yang terdapat dalam masyarakat. Dalam mewujudkan usaha demi terciptanya keadilan sosial, faktanya sangat sulit untuk dilakukan. Karena adanya pertentangan demi terciptanya keadilan sosial. Pertentangan dengan kepentingan-kepentingan golongan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Adanya ketidakadilan sosial terjadi karena terdapat kemenangan dalam kepentingan-kepentingan golongan kuat atas golongan yang lemah. Jadi, pada kenyataannya, golongan yang berkuasa dengan sendirinya beruntung terhadap kenyataan yang terdapat dalam golongan yang lemah, yang tidak akan sanggup mendapatkan yang seharusnya menjadi hak mereka. Faktanya, harapan pada keadilan sosial yang ingin diciptakan adalah naif, yang sebenarnya penguasa dapat melakukannya. Namun, dia tidak melakukannya karena ingin mempertahankan suatu yang tertentu dapat menguntungkannya atau menguntungkan golongannya. Dalam mengusahakan keadilan sosial selalu bertentangan dengan apa yang terdapat pada mereka yang memiliki kedudukan tertinggi. Oleh sebab itu, mengharapkan hilangnya ketidakadilan dari akar-akarnya sangat sulit
bahkan mustahil untuk dilakukan. Kecuali hal itu terjadi kepada mereka sendiri, yang dari itu besar kemungkinan dapat menyadarkan mereka tanpa ada usaha yang besar dari mereka yang menderita ketidakadilan. Mereka yang menderita ketidakadilan tidak akan terhapus. Ketidakadilan tersebut tidak akan terhapus. Dalam pandangan Karl Marx, yang terdapat pembagian kelas terhadap masyarakat harus dapat kita saring dan bebaskan dari pandangan masyarakat, yang mana adanya pembagian kelas atas dan kelas bawah tidaklah mutlak, karena dari mereka semua memiliki kepentingan dan keunggulannya masing-masing dalam bermasyarakat. Diperlukan perhatian terhadap keberanian mereka dalam menyuarakan cita-cita dan harapan agar mereka juga dapat berpartisipasi dalam setiap aktivitas seperti pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya tingkatan yang membatasinya. Dalam menciptakan keadilan sosial diperlukan partisipasi dari setiap golongan yang ada. Semua golongan berhak berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Artinya, keadilan sosial membutuhkan demokrasi. Karena tanpa adanya demokrasi, keadilan sosial hanyalah khayalan. Hak-hak untuk berkumpul, berserikat, bersuara, berpendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan negara harus direalisasikan. Keadilan sosial dapat menciptakan stabilitas nasional dan kedaulatan rakyat terikat pada keadilan sosial. Perlu adanya penghapusan tingkat golongan agar semua dapat terlihat sama dan mendapatkan haknya dengan adil sesuai dengan kewajiban yang telah mereka emban, baik untuk diri mereka sendiri maupun masyarakat negara. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya tadi lanjutkan. Oke. Di sini negara sosial atau negara sosialis. Tentu menurut Franz Magnus Suseno ini merupakan hal yang berbeda ya antara sosial dan sosialis. Nah, di sini Franz Magnus Suseno sendiri mengatakan bahwa negara yang dimaksud beliau tentang negara sosial adalah negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Jadi pada intinya poinnya adalah negara itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Terlepas dari berbagai maksud sistem yang ada, bagaimana sistematis yang kemudian negara mengaturnya itu urusan yang lain. Tapi yang beliau maknai dalam bukunya ini adalah yang dimaksud beliau itu tentang tujuannya, esensinya, yaitu negara itu mampu mensejahterakan rakyatnya. Nah, dan kemudian beliau melanjutkan negara sosialis yang dimaksudkan ialah negara yang tidak mengizinkan modal produktif di atas ukuran tertentu yang terbatas dimiliki oleh perorangan atau kelompok, di mana alat-alat produksi, pabrik-pabrik, tanah luas, dan lain-lain dimiliki negara, atau dengan kata lain di bawah kuasa langsung oleh para buruh yang mengerjakannya. Sosialisme yang dimaknai yang mengharapkan tercipta masyarakat adil, sejalan, bebas, dan sejahtera dari penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Jadi, penghapusan milik pribadi atau hak swasta, pola swasta itu hanyalah suatu sarana, ya. Kembali lagi, itu hanyalah suatu sarana atau prosedurnya. Jadi itu tidak bukan masalah moral atau prinsipil. Jadi intinya itu tadi kesejahteraan tadi. Kemudian beliau melanjutkan bahwa tergantung dari alternatif mana yang kiranya cocok untuk diterapkan, entah itu melalui pertimbangan dengan ilmu sosial, ekonomi, politik, sosiologi, budaya, hukum, dan sebagainya. Sarana itu dapat berupa apa saja. Jadi kembali lagi tadi esensinya adalah kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Jadi yang beliau tekankan di sini adalah sosial dalam pandangan beliau adalah bahwa rakyat itu bagaimanapun caranya harus sejahtera, terlepas itu dari sarananya seperti yang dikatakan oleh sosialisme atau kapitalis.
hak pribadi atau swasta. Jadi itu semua hanyalah sebuah prosedur untuk atau jalan untuk mencapai esensi atau tujuan dari kepada kesejahteraan tadi. Itu sebenarnya. Secara singkatnya adalah Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa yang dituntut etika politik itu bukanlah penghapusan hak milik pribadi, namun melainkan negara itu bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, kesejahteraan umum dalam masyarakatnya. Negara yang menyadari diri terikat pada kesejahteraan seluruh rakyat, itulah yang disebut negara sosial. Jadi kesadaran sebuah negara, tanggung jawab negara, itulah yang dititik beratkan Frans Magnus Suseno dalam bukunya ini, dalam buku Etika Sosial. Lanjutnya kemudian beliau mengungkapkan bahwa negara sosial itu bukan melulu bahwa negara itu adalah sebagai subsidi, atau dalam artian subsidiar itu negara itu hadir dalam membantu rakyatnya yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi rakyat ini ada individual ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun lebih daripada itu, negara itu dapat memfasilitasi bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana kesetaraan gender, bagaimana upah minimum, bagaimana mekanisme tentang pensiunan veteran dan sebagainya. Jadi bukan melulu soal negara itu sebagai subsidiar atau selalu memenuhi kebutuhan setiap sektor masyarakatnya, setiap setiap permasalahan rakyatnya, namun lebih daripada orientasi ekonomi, tetapi luas. Orientasinya tidak hanya pada ekonomi, tetapi bisa pada sosial budaya, tentang ya tadi sosial budaya itu contohnya tentang kesetaraan gender. Kalau masalah ekonomi, upah minimum dan sebagainya, veteran, bagaimana pensiunan dan sebagainya. Jadi negara itu selain sebagai subsidiar, namun dia juga bisa hadir dalam setiap permasalahan rakyatnya yang dirasa rakyat itu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi negara harus hadir di situ. Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang baru saya sampaikan bahwa negara sosial yang dimaksud oleh Frans Magnus Suseno di sini itu tidak ada gambaran, tidak ada kecondongan bahwa mereka pandangan ini kepada sosialisme seperti sosialisme Marxis atau komunis, tetapi lebih kepada jalan tengah daripada antara kapitalis dan sosialis. Jadi beliau berpendapat bahwa kepemilikan swasta itu tidak salah dan kepemilikan pribadi itu tidak salah. Namun intinya bagaimana negara ini dapat membuat mekanisme antara kanan dan kiri ini bisa untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, jadi tidak melulu soal ekonomi. Jadi di sini juga dibahas masalah kebudayaan, sosial dan sebagainya. Kira-kira itu pengertian atau pemahaman yang saya pahami dari materi bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai keadilan sosial, yang mana kata keadilan itu sendiri dalam bahasa Inggris berarti justice. Baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari bahasa Latin yakni iustitia, yang bermakna kualitas dalam keadilan, tindakan dalam menentukan persyaratan serta ganjaran apabila di dalamnya terdapat pelanggar. Lalu keadilan juga dapat bermakna sebagai orang atau tokoh dalam hukum yang menentukan persyaratan dalam perkara sebelum dibawa ke hadapan peradilan. Adil pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dalam pemenuhan jiwa manusia yang di dalamnya terdapat keadilan legal, keadilan distributif, dan keadilan komunitatif. Yang dalam keadilan legal terdapat interaksi wajib antara manusia dengan negara. Lalu selanjutnya keadilan distributif, yaitu adanya interaksi antara negara dengan manusia sebagai warga negaranya. Dan yang terakhir adalah keadilan komunitatif, yaitu adanya interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Keadilan sosial dalam hubungan sosial erat kaitannya dengan rasa dermawan atau kelapangan. Sebagai contoh,
adanya rasa toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, pelaksanaan dalam keadilan sosial itu sendiri, di dalamnya terdapat proses ekonomi, politik, sosial, budaya, serta ideologi. Keadilan sosial yang dilakukan dalam sikap adil bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian, tetapi juga merupakan tuntutan dalam bermoral. Keadilan menuntut adanya perlakuan yang sama dalam berbagai situasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan struktural. Dari pengertiannya, kemiskinan struktural ini adalah suatu ketidakadilan kemiskinan yang terjadi di suatu golongan masyarakat karena struktur sosial yang mereka punya tidak mampu memanfaatkan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Struktur sosial ini tidak dapat menyatukan masyarakat dengan sumber yang telah disediakan, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah, maupun yang disediakan oleh masyarakat sekitar. Golongan yang terdapat di dalam kemiskinan struktural ini adalah seperti buruh tani, pemulung, penggali tanah, dan bagi mereka yang tidak memiliki atau memiliki kemampuan terbatas baik secara akademik maupun non-akademik. Kemiskinan struktural ini pada umumnya merupakan akibat dari kesenjangan dalam pembagian kekayaan nasional dan juga pada hasil dari pekerjaan masyarakat. Kemiskinan struktural ini sebenarnya tidak dapat diselesaikan karena golongan-golongan sosial miskin yang berada di dalamnya masih terpacu terhadap ketergantungan total. Nah, jika kita ingin menghilangkan kemiskinan ini, maka kita harus siap untuk membuka jalan bagi mereka golongan-golongan lemah untuk ikut menghasilkan keputusan bersama. Jadi kita harus menghilangkan ketergantungan total yang ada pada mereka. Jadi kemiskinan dapat diubah apabila mereka mau berusaha dan mereka yang terkait memiliki suara, usaha, dan kekuatan.